Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini di hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kami persembahkan atas anugerah yang Tuhan berikan buat kami di pagi hari yang berbahagia ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia, firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan di sepanjang satu hari ini, di hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dan berketepatan juga dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, yaitu yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan Ainasa natino kihon ni todi ni debata akaido anak ni debata. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan akan disebut sebagai anak Tuhan. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan tidak layak atau bukan disebut sebagai anak Tuhan. Maka dari itu tentu kita mengakui dan kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang dapat menilai dan membuat kesimpulan apakah kita ini layak disebut anak Tuhan atau bukan adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Yaitu dengan jalan mengkoreksi diri kita, apakah selama menjalani hidup ini kita mau dan kita taat sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus atau tidak. Ada tertulis, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka orang percaya yang hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan. Sekali lagi saya katakan, maka orang percaya yang hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan. Saudaraku, namun fakta berkata lain.
Ada banyak orang Kristen yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi mereka masih berada di dalam belenggu atau diperbudak oleh dosa. Itu terbukti tidak sedikit orang Kristen yang masih enggan untuk meninggalkan dosa. Tidak sedikit orang Kristen yang suka melakukan hal-hal yang cemar secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masih terbelenggu oleh adat istiadat, oleh tradisi, ramalan-ramalan, dan lain sebagainya. Ingatlah, saudara, menjadi anak Tuhan berarti kita sudah terlepas secara tuntas dari kuasa kegelapan. Menjadi anak Tuhan, kita tidak ada lagi berkompromi dengan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu, jemaat Tuhan yang berbahagia, di zaman sekarang ini tentu kita perlu ekstra waspada. Bagaimana caranya? Kita harus membangun fondasi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan kita harus mengizinkan Roh-Nya Tuhan, Roh Kudus itu menjadi pemimpin dan berhak memerintah hidup kita. Maka jika Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Ia menuntun aku di dalam jalan yang benar oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, peneguhan di dalam kehidupan pribadi kita, beriman kita. Saudara-saudaraku, kiranya kita bersama-sama semakin kuat dan semakin tangguh iman di dalam Kristus dan membangun fondasi kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Karena ketika Roh-Nya Tuhan yang memerintah hidup kita, Dia akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, dan Tuhan selalu menyinari wajah-Nya di dalam setiap pergumulan dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Buat kebenaran firman yang boleh kami dengar dan kami terima di pagi hari ini, mengingatkan kami semuanya sebagai orang yang mengaku pengikut Tuhan, Kristen, agar selalu tetap berserah di dalam pimpinan Roh-Mu, agar kami membangun iman kami, fondasi iman kami di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan, tuntunannya Tuhan. Maka dari itu Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Adalah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan, pekerjaan, dan aktivitas mereka. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk melindungi seluruh jemaat Tuhan, juga melindungi kami semuanya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan dikala kami dalam kesedihan. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dikala kami dalam kelemahan. Maha suci Engkau Tuhan, berkaryalah dan nama-Mu lah yang termuliakan di dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji Engkau dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom.